Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek proposal untuk tugas di mata kuliah Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bayu Setiawan dengan NIM 2004 0101 0048. Kemudian ada Bambang Marwoto dengan NIM 2004 0101 0060. Lalu saya sendiri Muhammad Ismail dengan NIM 2004 0101 0053 dan Barina Safitri dengan NIM 2004 0101 0071. Proyek yang kami rancang dan kami usulkan yaitu kami beri nama NC Score Traffic Counting. Jadi proyek ini adalah sistem estimasi jumlah kendaraan yang dilakukan dengan menggunakan AI. Jadi NC Score Traffic Counting ini adalah sistem untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan. Sistem ini menggunakan pendekatan AI sebagai core-nya. Jadi yang kami pilih untuk tugas di mata kuliah ini adalah Software Development Project, seperti itu. Selanjutnya untuk proyek ini sendiri akan dijelaskan oleh tim secara bergantian. Yang pertama akan dilakukan oleh Mas Bayu Setiawan. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Ismail. Nah, pada proyek ini yang kami kembangkan untuk fitur-fitur dan fungsinya itu ada beberapa. Hanya saja memang NC Score ini kita fokuskan untuk sistem estimasi jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan raya dengan fitur mendukung hingga 4 lane atau tergantung dengan spesifikasi kamera ya yang akan kita pakai dalam menampilkan visual berupa video menggunakan protokol RTSP pada ruas jalan tertentu. Nah, ini untuk yang pertama ada fitur traffic counting. Nah, ini untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Kemudian untuk traffic monitoring ini memberikan informasi terkait fluktuasi lalu lintas pada suatu area jalan raya. Nah, kemudian ada traffic volume indicator. Ini adalah indikator volume yang mampu ditampung oleh ruas jalan raya. Nah, pada fitur ini kita menyesuaikan ya, memberikan nilai sesuai dengan kapasitas suatu jalan raya. Tentunya ini kita berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau pada pengelola-pengelola ruas jalan berbayar seperti jalan tol, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ke depannya ini kita juga mengembangkan API untuk sistem ini, di mana harapannya nanti ke depan sistem ini dapat diintegrasikan dengan platform-platform lain. Nah, ini rencananya rancangan ke depannya kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Terdapat volume indikator berupa tampilan visual, kemudian perbandingan kendaraan yang melalui suatu ruas jalan ini dibagi menjadi arah up dan down atau arah entran dan exit ini sesuai dengan penempatan posisi kamera yang digunakan untuk memantau suatu ruas jalan. Ini juga bisa ditampilkan secara grafis untuk fluktuasi dari lalu lintas yang dipantau seperti itu. Mungkin slide selanjutnya, Mas. Nah, kenapa sistem ini kami rancang?
Jadi kami memiliki ide ya dalam manajemen lalu lintas itu seringkali terdapat banyak kendala. Namun yang paling umum adalah terkait dengan kemacetan lalu lintas ya. Nah, di mana dengan sistem berbasis teknologi AI, maka diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan manajemen lalu lintas. Nah ini tujuannya atau kenapa sistem ini dibangun antara lain untuk membantu memberikan informasi terkait kepadatan lalu lintas, kemudian dapat membantu menganalisa spot-spot tertentu atau waktu-waktu tertentu di mana lalu terdapat lonjakan volume lalu lintas. Nah ini bisa nanti diambil datanya dari data yang sudah terekam, itu bisa disimpulkan baik secara titik, lokasi, ataupun secara waktu seperti itu. Nah, kemungkinan peningkatan pelayanan bagi ruas jalan berbayar, misalnya jalan tol, nah ini juga memberikan peningkatan layanan terkait informasi tentang lalu lintas. Nah, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan terkait penerapan rekayasa lalu lintas. Nah, ini berkaitan dengan analisa yang bisa diambil ya dari spot-spot tertentu atau waktu-waktu tertentu terkait dengan kepadatan lalu lintas. Nah, sehingga dari tujuan ini didapatkan data kemudian bisa membantu dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan rekayasa lalu lintas jika dibutuhkan. Nah, kemudian untuk nilai dan manfaat produk ini ada traffic counting, traffic monitoring, optimasi service, dan APA. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk menghitung jumlah kendaraan, kemudian untuk memonitoring lalu lintas, kemudian untuk optimasi pelayanan, kemudian harapannya ke depan akan ada API yang kami kembangkan, di mana ini program yang atau software yang kami kembangkan ini memiliki kemampuan untuk bisa diintegrasikan dengan platform-platform yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Untuk penjelasan selanjutnya, silahkan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mas Bayu. Di sini saya akan melanjutkan yaitu keunikan dan nilai inovasi. Nah, keunikan dari sistem yang dibuat ini adalah sistem yang ringan, kemudian dapat running di platform Windows, Linux, dan macOS, dapat running dengan hanya mengandalkan CPU. Kemudian pertama murah, memiliki akurasi hingga 98% perhitungan dengan didukung prosesor Intel Core i9 13900K, kemudian ringan karena pemakaian research rata-rata di angka 45% dengan Intel Core i7 12650. Nah, kenapa murah? Karena di sini bisa menggunakan 4 jalur sekaligus. Kemudian next, Mas. Kemudian di sini incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangnya secara bertahap. Di sini increment 1 build yaitu backend, kemudian increment 2 build 2 database, increment 3 build 3 front end. Nah, dari build 1 itu back end yaitu dengan rekrutmennya, desain dan pengembangan, kemudian pengujian, kemudian selanjutnya implementasi. Begitu juga dengan build kedua yaitu database, desain dan pengembangan, kemudian pengujian, kemudian implementasi. Kemudian untuk build 3 front end yaitu dengan desain dan pengembangan, kemudian pengujian,
selanjutnya implementasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bambang Marwoto. Silakan, Mas. Terima kasih Mbak Rina Safitri. Langsung saja pada slide ini adalah tampilan dari timeline dari eh, pelaksanaan pada perancangan software ini, di mana eh, di dalamnya terdapat beberapa task, yaitu ada task perencanaan dan desain, kemudian ada task pengembangan sistem, selanjutnya ada task pengujian pemeliharaan, yang terakhir ada task launching atau peluncuran. Di dalam step task ini memiliki beberapa subtask, di mana untuk yang task pertama itu ada identifikasi kebutuhan proyek, kemudian perancangan sistem, selanjutnya persiapan infrastruktur, kemudian pada task pengembangan sistem di dalamnya berisi implementasi algoritma AI dengan ultralistik, kemudian integrasi protokol RTSP, kemudian ada web development. Berikutnya ada di dalam task pengujian dan pemeliharaan ada subtask, yaitu uji kinerja dan keamanan, kemudian koreksi bug dan pemeliharaan, kemudian ada uji akhir dan persiapan peluncuran. Kemudian pada task di dalam task peluncuran launching ada task implementasi produk dan peluncuran resmi. Untuk timeline sendiri kami menggunakan tool yaitu manajemen project dari Microsoft Project untuk menentukan timeline dari setiap task. Ya, berikutnya, Mas. Pada slide ini adalah eh, tampilan dari user interface dari front end, di mana setiap tampilannya maka akan menampilkan data dari eh, yang ditangkap dari kamera atau objek yang ditangkap oleh kamera, kemudian akan diperlihatkan ke dalam eh, tampilan front end ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bambang. Baik, mungkin demikian proposal project yang kami akan laksanakan. Dalam implementasinya ke depan diharapkan bisa menjadi suatu produk yang dapat dikomersialisasi ataupun didedikasikan sebagai produk open source. Produk ini sendiri tidak hanya untuk menghitung kendaraan, ke depannya bisa diimplementasikan di berbagai bidang, seperti untuk menghitung traffic lalu lintas orang di dalam mall, misalnya contoh, atau pengunjung event dan lain-lain seperti itu. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.